Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Api Oscar dalam acara podcast. Kebetulan hari ini masih suasana lebaran, innal aidin wal faizin. Dan hari ini juga saya sekaligus silaturahmi kepada Kang Sekcam di Kecamatan Cigudeg. Alhamdulillah pas hari ini juga bisa ketemu dan ada sedikit yang memang harus dibahas untuk Kang Sekcam. Kang Sekcam gimana sehat Kang Sekcam? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin ini Kang Sekcam ya. Sami-sami Pak Oscar. Jadi gini Kang Sekcam, ini ada sedikit lah dalam konteks beberapa hari ini, dan kebetulan mungkin Kang Sekcam sendiri lebih tahu ada program PTSL ya Kang Sekcam? Iya. Di Kecamatan Cigudeg. Ya. Berapa desa Kang Sekcam? Kalau nggak salah 8 desa. 8 desa ya? Ya. Kemungkinan sekarang ada yang masih berjalan, apa memang ada yang sudah selesai Kang? Rata-rata masih berjalan. Masih berjalan karena ya? terhalang oleh puasa dan Idul Fitri ya? Fitri. Oke. Intinya gini Kang Sekcam, ada sebetulnya kalau kita baca aturan kan udah jelas ya? Iya. Nggak bakalan bisa rubah mungkin ya, dari konteks 150 itu Kang. Betul. Ini dari beberapa desa kemungkinan juga ada yang sama, ada yang tidak sama. Saya nih kesini sekalian minta tanggapan saja nih Kang, konteks pandangan Kang Sekcam sendiri dengan harga yang memang sudah ditentukan 150 dan ada juga mungkin lebih, itu seperti apa sih sebetulnya Kang? Ya. Untuk permasalahan nominal tadi Kang. Ya gini ya Pak Oscar. Jadi desa dengan BPN itu langsung ya urusannya. Kami di kecamatan hanya menerima data berapa desa yang akan program PTSL itu. Nah, terkait tadi ada isu anggaran ya yang ditentukan oleh BPN 150 ke warga. Tapi kan tidak semerta itu bisa terpenuhi syarat-syarat yang akan disampaikan atau diisi oleh masyarakat tersebut. Maka mereka punya kesepakatan antara pembuat dengan desa, dengan desa untuk berapa dana budget yang akan menyelesaikan syarat-syarat yang kurang tersebut. Kan banyak sekali persyaratannya ya dari mulai kwitansi, AJB dan lainnya, hibah dan sebagainya. Tanpa ada itu, desa tidak akan membuat dan melaksanakan program PTS tersebut. Takut masalah nantinya, ya. Kenapa? Di samping itu, pengukuran pun udah perlu proses, ya, proses ke lapangan. Di lapangan dihadirkan saksi sebelah kiri, sebelah kanan, gitu dan tengah ya. Artinya harus jelas banget. Jelas banget, gitu. Itu kan perlu proses dan juga mungkin perlu untuk operasional ya. Dana yang 150.000 itu kalau sudah murni pure, dia sudah persyaratannya lengkap, mungkin hanya tambahan operasional untuk mereka turun ke lapangan karena bukan satu orang. Saksi-saksi yang di sebelah kiri kanan depan belakang itu harus ada disaksikan. Karena apa? Takut masalah nantinya. Apalagi kurang masalah persyaratan. Kwitansi lah, akte lah, hibah lah, itu harus dibuat ulang juga gitu kan. Harus dibuat ulang. Buat ulang itu perlu proses, harus punya dana dan sebagainya. Dalam pengisian pun itu rekan-rekan desa, ya rekan-rekan desa itu tidak semerta-merta 10-20, kan lebih dari 200 warga yang dibuatkan PTSL. Mungkin dia malam sampai malam ya, lembur lah istilahnya, untuk mengisi berkas PTSL tersebut ya, formulir tersebut. Akhirnya kan mungkin perlu ngerokok, perlu budget lah untuk operasional mereka ya. Di samping tadi itu persyaratan ya, beli kwitansi, beli mate dan sebagainya. Akhirnya di kami itu ada relatif ya untuk pemungutan operasional tersebut, tapi dengan kesepakatan. Catatannya itu dengan kesepakatan kan? Kesepakatan antara warga dengan pemerintahan desa. Bahkan ada pula desa pun menyerahkan kepada RT-nya. Silahkan kelola dengan kesepakatan operasional yang sudah ditentukan oleh mereka. Kesepakatan antar dua pihak. Baru dilaksanakan Kang. Tanpa ada kesepakatan mereka pun takut Kang. Karena sudah ada program tok
150.000. 150 tadi berpatokan itu ya. Itu. Adapun mungkin ada yang lebih dikit tadi itu berarti kesepakatan, Kang. Kesepakatan itu. Jadi nggak sembarangan tuh, Kang. Atau nggak sembarangan, Kang. Ya, nggak sembarangan. Tidak menentukan desa itu 500, 600, 400, nggak mungkin. Dia bicara dulu dengan RT, dengan masyarakat. Nah, antara RT dan masyarakat kesepakatan, kekurangan apapun nanti dihandle dengan uang operasional tersebut. Contoh sekarang 400 lah ya, rata-rata 400, 500. 150 untuk administrasi yang ini operasional. Karena kesepakatan mereka. Tadi itu untuk buat akte, buat kwitansi, materai dan sebagainya, Kang. Oke, Kang. Oke, Kang Sekcam. Jadi paham saya. Artinya tidak mungkin terjadi dengan adanya uang seperti itu kalau memang tidak ada kesepakatan. Iya. Baik itu memang pemohon, warga desa terhadap desa sendiri. Betul. Tapi tetap yang 150 ini udah berkewajiban. Dalam konteks memang sudah ada anggarannya seperti itu. Iya, programnya. Meskipun memang berpandangan kadang-kadang, loh kadang-kadang ini punten ya. Di luar ini kadang-kadang udah jelas kok 150. Itu kadang-kadang berpatokannya 150 tadi, Kang. Iya. Gitu, Bu. Itu baik yang di luar nih ya. Iya. Ini yang kita gambarkan gitu. Tapi ternyata menurut Akang sah-sah saja kalau memang sudah ada kesepakatan. Sah-sah saja. Menurut saya. Kan ginilah Kang lah. Akang sekarang ke kami wawancara, ya, untuk mengedit dan merilis berita Akang perlu proses, Kang. Betul. Nah itu proses itu bagaimana? Nah maka ditawarkanlah kepada masyarakat. Nah betul kami ini di kecamatan tidak ikut campur dalam kegiatan PTSL karena BPN dengan langsung desa. Yeah. Tapi kami memantau, Kang. Yang penting sukses tanpa ekses. Dan alhamdulillah di kami pun tidak ada teriak-teriak ini itu oleh masyarakat yang membuat PTSL tersebut. Adapun yang di luar itu mangga-mangga aja lah ya. Itu kan asumsi mereka, opini mereka. Tapi kami akan sendirilah lihat di sini ada riak nggak, kan gitu ya. Kembali ke masyarakat, kalau masyarakat sepakat tidak jadi masalahan gitu. Tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan. Yang penting beres dan sukses, Kang. Betul. Oke, kita garis bawahi lagi, Kang. Berarti pihak kecamatan hanya mengontrol, dan tidak terlibat apapun, dalam konteks PTSL tadi. Betul. Antara memang BPN, desa dengan warga desa tersebut, ya seperti itu ya, Kang ya. Betul, kita supaya clear, Kang. Iya, clear. Nah, terus gini, Kang. Tadi mungkin saya bertanya sah-sah saja. Dalam konteks sah saja, sah dalam konteks ini nggak apa-apalah. Yang penting tadi kesepakatan warga, meskipun harganya berapa-berapa. Iya. Artinya itu cuman yang memang tadi digambarkan. Kenapa sih kepala desa tidak mau bikin langsung sertifikat, Kang? Kalau memang pemain tadi persyaratannya kurang gitu, Kang. Itu memang ada ketakutan, dan memang tanggapan Kang Sekcam sendiri seperti apa? Kalau memang dibikinin gitu, tapi nggak ada persyaratan yang lain itu tadi, Kang? Atau kena hukum, Kang? Oh, jelas kena hukum. Kena hukum ya? Iya, karena gini, takut nih orang nggak punya syarat apapun atau warkah apapun, langsung dibikinin sertifikat aja. Kena itu juga. Itu kena hukum. Nanti mungkin pengukuran pun harus ada saksi sebelah kiri, sebelah kanan tanah siapa dan tanah siapa, harus ada itu, Kang. Oke. Nanti ada penyerobotan tanah ataupun tanah yang di PTS kan bukan tanah mereka gitu ya. Kan bisa seperti itu, Kang. Oke, karena itu tadi kepala desa sangat hati-hati dengan persyaratan tadi, Kang. Betul. Tidak semerta-merta bisa dibuatkan PTSL, ada program PTSL tanpa ada persyaratan, Kang. Oke. Kalau ada persyaratan, oke ya, lancar. Mungkin turun ke bawah, mungkin dia perlu rokok, perlu makan, mungkin bisa aja lah minta dana lebih dikit ya. Tapi kalau ini benar-benar tidak ada persyaratan harus dibuatkan, kan kita harus buat persyaratan itu yang harus dilaksanakan. Oke, siap. Itu jadi seperti itu, Kang. Yang saya pantau ke masyarakat, yang saya pantau ke desa, yang penting beres tanpa ada masalah, masyarakat terakomodir, PTSL-nya dan pemerintahan desa tidak dirugikan oleh siapapun. Itu, Kang. Kecamatan hanya mengontrol berapa sih kemampuan desa untuk melaksanakan program PTSL itu, berapa hari, berapa minggu dan sebagainya. Seperti itu, Kang. Oke, selama ini menurut Kang Sekcam sendiri ada kendala nggak sih sebetulnya di lapangan kalau Kang Sekcam mengontrol? Saya lihat tidak ada kendala, Kang. Tidak ada kendala ya? Tidak ada masalah, masyarakat pun berantusias, Kang. Kenapa? Kalau dia buat secara pribadi itu lebih mahal dan capek ya.
lebih capek. Tapi dengan program PTSL 150 ditambah dengan operasional kesepakatan, itu dia antusias, Kang. Antusias Legalitas standingnya itu juga jelas ya untuk jelas, masyarakat ya. Jelas, itu jelas sekali gitu. Jadi, punten, kenapa di Cigudeg relatif? Karena biogratisnya beda, ya. Oh, berarti antara desa A dengan B ini mungkin beda juga, Kang? Beda juga. Oke, Gitu. Kan geografisnya beda-beda. Betul. Ada yang dari gunung ya, Bunyu Asi dan sebagainya. Di sini kota mungkin Artinya nggak sama lah ya. sama lah. Nggak Gitu. sama Yang dengan penting kesepakatan mereka dengan warganya itu Ya. terjamin dan terjalin sesuai dengan arahan masyarakat dan juga warganya. Selesailah PTSL tersebut. artinya tetap tidak jauh dari patokan yang memang harga awal 150 itu tadi, Iya. ya kan? Seperti itu ya. Iya. Adapun yang lain-lain itu tadi mungkin persyaratan itu tadi ya. Iya, gitu. Itu pun harus ada kesepakatan. Kesepakatan. Gitu. Oke. Walaupun murni dia punya serat yang benar dan sah, legalitasnya sama, sah dengan harus di PTSL kan, ya nggak pakai bayaran di luar 150 nggak jadi masalah, Kang, karena mereka sudah clear kan persyaratannya gitu. Artinya nggak ada masalah. Nah, gitu. Baik, Kang Seksam, terakhir nih, harapan Kang Seksam sendiri selaku di kecamatan untuk program PTSL ini, harapannya seperti apa untuk ke depan, Kang? Harapan saya gini, program PTSL kita manfaatkan lebih bagus ya, dan juga jangan sampai ada permasalahan-permasalahan di luar nanti setelah jadi sertifikat. Mudah-mudahan dengan adanya program PTSL, masyarakat itu punya legalitas yang sangat bagus ya sertifikatnya. Tapi itu tadi, harapan kami tidak ada masalah keuangan di luar kesepakatan. Ya. Itu, Kang. Oke, siap. Artinya memang harus segala sesuatunya tetap harus dimusyawarahkan, Kang? Dimusyawarahkan itu. Oke, Kang Seksam, terima kasih dan sudah mau diwawancara. Baik, itulah keterangan dari Kang Seksam Pak Parman selaku Seksam Kecamatan Cigudeg. Ya, mungkin untuk masyarakat harus memahami juga konteksnya bahwa apa yang memang ramai kemarin-kemarin itulah, ini kenyataannya seperti ini. Artinya harus ada dengan kesepakatan, dan itu pun menurut Pak Seksam sendiri bahwa tidak ada masalah sebetulnya di Kecamatan Cigudeg ini. Terima kasih. Saya Abi Oscar undur diri dari Desa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.